Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di segmen penjelasan kita. Kali ini kita bakal bedah sebuah sejarah yang benar-benar monumental. Kita bakal ngelihat bareng-bareng gimana sebuah kelompok yang awalnya dibully, ditekan habis-habisan, dan selalu dianggap remeh, malah berhasil mencetak kemenangan geopolitik paling epik cuma dalam waktu 2 dekade aja. Ini bukan cuma cerita sejarah biasa teman-teman. Ini tuh semacam blueprint sejati soal mental baja. Coba deh bayangin sebentar, kalau kalian ada di posisi mereka. Dikucilkan, diboikot urusan ekonominya sampai nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan sampai diusir dari kampung halaman sendiri. Pertanyaannya, gimana coba caranya membalikan keadaan secara total tanpa meneteskan darah setetes pun dalam 20 tahun? Sejarah yang bakal kita bahas ini tuh bener-bener masterclass yang mind-blowing banget tentang ketahanan strategis dan diplomasi politik tingkat tinggi. Biar gampang ngikutinnya, kita udah bagi pergeseran dramatis ini ke dalam 4 fase utama ya. Mulai dari disrupsi yang diabaikan, terus pergeseran keseimbangan kekuatan, keruntuhan internal, sampai puncaknya nanti di amnesti tertinggi. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Kita masuk ke fase pertama, disrupsi yang diabaikan, yang terjadi antara tahun 610 sampai 622 Masehi. Pada awalnya nih, para elit penguasa ngelihat pesan tauhid ini cuma sebagai, ya gangguan kecil aja lah. Mereka ngetawain, nganggap ini cuma tren sesaat atau penyimpangan individu aja. Tapi, kepanikan mulai meledak pas mereka sadar realitas aslinya. Mereka baru ngeh kalau gerakan ini ternyata menantang hierarki sosial dan benar-benar jadi ancaman eksistensial buat monopoli ekonomi mereka di Ka'bah. Wah, ini sih bahaya banget buat bisnis dan status quo mereka. Nah, gara-gara panik dan ejekan mereka udah nggak mempan, kaum Quraisy mulai main kasar nih. Eskalasinya ngeri banget. Dimulai dari intimidasi fisik, terus naik level jadi boikot ekonomi total selama 3 tahun buat bikin kaum muslimin kelaparan dengan memutus jalur logistik, sampai akhirnya berujung ke konspirasi pembunuhan terencana. Bener-bener putus asa mereka tuh. Tahun 619 Masehi itu jadi titik balik yang super krusial. Kenapa? Karena kaum muslimin kehilangan perlindungan politik utama di Mekah. Kehilangan political immunity ini bikin krisis keselamatan makin memuncak. Dan akhirnya memaksa konflik ini bergeser dari yang tadinya cuma urusan internal Mekah, meluas jadi manuver regional ke Madinah di tahun 622 Masehi. Lanjut ke fase kedua, pergeseran keseimbangan kekuatan antara tahun 622 sampai 627 Masehi. Banyak orang ngira kalau hijrah itu cuma sekedar pelarian buat nyari aman. Padahal, salah besar. Hijrah itu benar-benar manuver strategis yang super jenius. Bayangin, entitas politik baru ini tiba-tiba berdiri gagah tepat di atas jalur perdagangan utama kaum Quraisy menuju Syam. Ibaratnya nih, leher ekonomi elit Mekah sekarang ada dalam genggaman Madinah. Terus terjadilah Perang Badar. Buat elit Mekah, ini adalah bencana psikologis yang benar-benar total. Mitos kalau mereka itu nggak bisa dikalahkan, hancur lebur seketika dalam semalam. Nah, sebagai balasannya, Perang Uhud pecah. Tapi Uhud ini sebetulnya bukan soal penaklukan wilayah, ini lebih ke operasi balas dendam yang didanai gila-gilaan. Murni cuma buat menyelamatkan muka dan ego politik mereka di depan suku-suku Arab lainnya. Karena udah makin frustrasi nggak bisa menang satu lawan satu, kaum Quraisy akhirnya memutuskan buat main keroyokan. Mereka bikin yang namanya Koalisi Ahzab. Ini tuh aliansi militer lintas suku terbesar pada masanya, semacam ancaman level tertinggi lah, dengan satu tujuan mutlak, mengepung dan meratakan Madinah dari peta. Tapi tahu nggak, pengepungan raksasa itu gagal total berkat strategi pertahanan yang brilian. Dan dari kegagalan mengejutkan itu, terucaplah satu deklarasi epik ini. Sekarang kita yang menyerang mereka, dan mereka tidak menyerang kita. Kata-kata ini jadi penanda pasti momen di mana bandul geopolitik benar-benar berbalik secara permanen ke arah Madinah. Kita masuk ke fase ketiga, keruntuhan internal dari tahun 627 sampai 630 Masehi. Disinilah kepintaran diplomasi bikin elit Mekah membusuk dari dalam. Nah, yang benar-benar epik di sini adalah dilema Hudaibiyah. Quraisy itu posisinya benar-benar kena jebakan. Serba salah. Kalau mereka pilih opsi A, yaitu menyerang, mereka bakal ngerusak reputasi sendiri sebagai penjaga Ka'bah. Tapi kalau mereka pilih opsi B dan biarin negosiasi terjadi, tanpa sadar mereka baru aja ngasih stempel legitimasi politik resmi ke Madinah sebagai negara yang setara. Bener-bener skakmat diplomasi yang sempurna. Legitimasi politik itu ngasih efek yang ngeri banget buat Mekah. Terjadi brain drain gede-gedean.
Jenderal-jenderal top tier mereka, kayak Khalid bin Walid, pindah haluan. Di waktu yang sama, sekutu-sekutu Quraisy malah terang-terangan melanggar perjanjian. Tokoh sekelas Abu Sufyan sampai harus lobi sana-sini dengan panik. Tapi ya udah telat. Sistem pertahanan dan politik mereka emang udah rontak aja dari dalam. Dan akhirnya, kita tiba di puncaknya, fase keempat, amnesti tertinggi. Antara tahun 630 sampai 632 Masehi. Konflik panjang ini dapat ending yang gak pernah ada duanya dalam sejarah. Coba deh kalian bayangin, 10.000 pasukan muslim masuk ke kota Mekah. Buat orang-orang Quraisy yang selama belasan tahun nyiksa, boikot, dan ngusir mereka, ini adalah horor absolut. Dalam tradisi perang zaman itu, penaklukan dengan skala sebesar ini pasti ujung-ujungnya cuma satu, pembantaian massal dan ajang balas dendam berdarah. Mereka pastinya udah pasrah nunggu dieksekusi. Tapi ternyata plot twist terbesarnya justru terjadi di sini. Alih-alih pertumpahan darah, malah kalimat inilah yang menggema. Pergilah kalian semua bebas. Wow, amnesti tanpa syarat ini benar-benar masterpiece perang psikologis yang luar biasa. Cuma butuh hitungan detik, kalimat itu langsung menghapus bersih 20 tahun rasa benci dan permusuhan yang udah mengakar dalam banget. Permusuhan yang puluhan tahun itu benar-benar menguap seketika. Mantan musuh bebuyutan malah dirangkul, terintegrasi ke dalam sistem, dan akhirnya malah jadi tulang punggung militer serta administrasi buat peradaban global yang baru. Dan teman-teman, blueprint dakwah yang damai, integratif, dan elegan inilah yang nantinya dibawa nyebar ke seluruh dunia, termasuk sampai ke tanah air kita tercinta, Nusantara. Islam masuk ke Indonesia itu bukan lewat sabetan pedang, tapi lewat strategi pendekatan yang sama elegan dan damainya kayak yang kita bahas ini. Asli, sejarah yang mind-blowing banget kan? Perjalanan dari kelompok yang diboikot habis-habisan sampai bisa mencetak fondasi peradaban yang mewarnai Nusantara, ngajarin kita banyak banget soal kesabaran dan visi. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Gimana caranya kita bisa copy-paste mental baja dan ketangguhan strategis ini buat ngadepin tantangan hidup kita di zaman now? Coba deh kalian renungin. Oke, makasih banyak ya udah nemenin dan nongkrong bareng di segmen penjelasan kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.